Perkenalkan, nama saya Rimah Syahputra dengan NIM 2211092020. Di sini saya akan mereview jurnal dengan judul Peranan Kuat Medan Elektromagnetik dalam memacu pertumbuhan vegetatif tanaman krisan. Penulis jurnal yaitu Gus Putu Eka Pramana, Made Anom Wijaya Gunatnya. Analisis review jurnal. Resumnya, studi ini bertujuan untuk mengamati pengaruh paparan medan elektromagnetik pada fase vegetatif terhadap pertumbuhan tanaman krisan. Yang hasilnya menunjukkan bahwa paparan medan elektromagnetik dengan kekuatan 2-3 mt sebanyak 2 kali sehari memiliki dampak positif pada pertumbuhan vegetatif. Sementara paparan lebih dari 3 mt memberikan hasil yang tidak memuaskan. Metode penelitian menggunakan analisis deskriptif dengan 2 perlakuan, kekuatan elektromagnetik dan frekuensi paparan. Penelitian ini dilakukan dalam ruang kaca dan parameter yang diamati meliputi tinggi tanaman, jumlah daun, ukuran, karopi, diameter batang, dan panjang akar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan vegetatif terbaik terjadi pada tanaman yang terpapar medan elektromagnetik 3 mt sebanyak 2 kali sehari. Studi juga merekomendasikan untuk melakukan pengujian lebih lanjut terhadap paparan medan elektromagnetik terhadap variabel lain pertumbuhan tanaman krisan dan tanaman lainnya. Ini menunjukkan bahwa penelitian ini memberikan temuan yang penting dan memberikan dasar untuk penelitian lebih lanjut dalam bidang ini. Selanjutnya, metode penelitian ini tempat dan waktu dilaksanakan pada Greenhouse Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Udayana, Bukit Simbaradan. Untuk penelitian ini dimulai dari bulan Januari sampai April 2015. Alat dan bahan yang digunakan meliputi pembangkit medan elektromagnetik, kamera digital, jangka sorong, aplikasi pembangunan, MATLAB 2009, timbangan analitik, dan oven. Penelitian ini menggunakan metode eksperimental dan menggunakan analisis deskriptif dengan melihat perilaku yang memberikan dampak terhadap variabel yang ditentukan. Persentif penelitian: pemilih bibit krisan yang memiliki batang yang kuat, pengakaran yang baik, berdaun minimal 3 helai, yang berwarna hijau dengan pucuk sempurna. Bibit krisan yang telah diseleksi kemudian ditanam dalam polybag berukuran 25 cm dan telah diisi dengan media tanah dengan dicampur pupuk organik dengan perbandingan 1:1. Dalam satu buah polybag ditanam 3 bibit krisan. Jaraknya setiap bibit 10 cm. Pemaparan medan elektromagnetik difokuskan pada bagian pucuk tanaman. Parameter pengamatan. Parameter yang diamati dalam penelitian ini yaitu tinggi tanaman, diukur dari pangkal batang sampai ujung daun. Yang tertinggi menggunakan penggaris. Ukuran tinggi tanaman dilakukan pada 2, 4, 6, dan 8 minggu setelah tanam. Jumlah daun. Hitung dari jumlah daun yang dihasilkan.
Jumlah daun dilakukan pada tanaman setiap tanaman dimulai pada umur 2, 4, 6, 8 minggu setelah tanam. Selanjutnya, kanopi daun dilakukan dengan pengambilan citra secara tegak lurus dari atas menggunakan kamera digital, di mana luas kanopi daun diukur dengan metode pendugaan citra. Selanjutnya, diameter batang diukur menggunakan angka sorong. Pengukuran diameter batang dilakukan pada saat tanaman siap untuk dipanen. Panjang akar diukur menggunakan penggaris panjang akar pangkal batang sehingga akar yang terpanjang. Pengukuran itu dilakukan setelah panen. Ini adalah hasil yang didapat. Pemaparan medan elektromagnetik dilakukan dari awal tanam sampai dengan minggu ke-8 atau akhir fase vegetatif. Selama pemaparan medan elektromagnetik diambil data parameter setiap 2 minggu, kecuali untuk parameter diameter batang dan panjang akar yang diambil saat panen. Kode perlakuan kuat medan magnet untuk 2MT adalah P1, 3MT adalah P2, dan 4MT adalah P3, serta durasi pemaparan 30 menit serta frekuensi pemaparan masing-masing 1 kali sehari atau F1, 2 kali atau F2, dan 3 kali sehari atau F3. Rataan dan standar deviasi untuk semua parameter pengamatan tanaman pada masing-masing perlakuan pemaparan dapat dilihat pada tabel 1 di bawah ini. Rataan dan standar deviasi parameter pengamatan seluruh perlakuan. Ini adalah gambar tumbuhannya, tumbuh tinggi tanaman, parameter pengamatan tinggi tanaman dapat dilihat pada tabel 1. Memperlihatkan bahwa tanaman yang paling tinggi adalah yang dipaparkan medan elektromagnetik 3MT dan 2 kali pemaparan berdurasi 30 menit dengan tinggi 72,37 cm. Sedangkan tanaman yang terendah dengan paparan elektromagnetik 4MT dan 3 kali pemaparan berdurasi 30 menit. Pertumbuhan jumlah daun. Parameter jumlah daun pada tabel 1 menunjukkan bahwa perlakuan dengan rata-rata banyak dimiliki oleh pelakon pemaparan 3MT dan frekuensi 2 kali sehari, yaitu 35 helai. Rata-rata daun yang paling sedikit yaitu 4MT, frekuensi pemaparan 3 kali sehari. Lanjut, pertumbuhan luas kanopi. Kanopi dapat perbandingan setiap menit luas permukaan tanah yang tertutup oleh daun. Hasil pengukuran parameter pada tabel 1 menunjukkan bahwa tanaman dengan perlakuan pemaparan 3MT, medan elektromagnetik, dan 2 kali pemaparan memiliki kanopi terluas yaitu 6,40 cm, dan yang terkecil yaitu 4MT, medan elektromagnetik, dan 3 kali pemaparan sebesar 380,9 cm. Ini adalah gambarnya. Selanjutnya, pertumbuhan diameter batang. Diameter batang yang lebih besar dibandingkan tanaman dipaparkan medan elektromagnetik dari seluruh perlakuannya yaitu 0,70 cm. Untuk perlakuan pemaparan medan elektromagnetik perlakuan 2MT dan 2 kali pemaparan selama 30 menit per hari dengan kode sampel P1 F2 memiliki diameter 0,62 cm. Standar nasional sudah ditetapkan untuk diameter batang minimal 0,20 cm serta jelas mutu terbaik dengan diameter batang 6,60 cm. Selanjutnya, pertumbuhan panjang akar memperlihatkan bahwa tanamnya pertumbuhan panjang akar
memperlihatkan bahwa tanaman yang dipaparkan medan elektromagnetik sebanyak sebesar 4 mt dan 3 kali pemaparan selama 30 menit per hari menghasilkan panjang akar yang terpanjang, yaitu 33 cm di antara perlakuan lainnya, sedangkan akar yang pendek yaitu dengan pemaparan 3 mt ketika kali pemaparan selama 30 menit per hari. Bisa dilihat pada gambar ini. Panjang akar setiap perlakuan menunjukkan bahwa medan elektromagnetik dan frekuensi pemaparan dapat memacu pertumbuhan panjang akar. Selanjutnya, bagian isi jurnal ini yaitu materi ini memiliki beberapa kelebihan. 1. Penelitian yang relevan. Materi ini memberikan informasi yang relevan dan penting terkait dengan pengaruh paparan medan elektromagnetik terhadap pertumbuhan tanaman krisan. Hal ini dapat menjadi landasan untuk penelitian lebih lanjut dalam bidang ini. 2. Metode penelitian yang jelas. Ini menjelaskan metode penelitian yang digunakan, yaitu analisis deskriptif dengan 2 perlakuan, yaitu kekuatan elektromagnetik dan frekuensi paparan. Hal ini membantu pembaca untuk memahami bagaimana penelitian tersebut dilakukan. 3. Temuan yang signifikan. Materi ini menyajikan temuan bahwa paparan medan elektromagnetik dengan kekuatan 2-3 mt sebanyak 2 kali sehari memiliki dampak positif bagi pertumbuhan vegetatif tanaman krisan. Temuan ini dapat menjadi dasar untuk pengembangan lebih lanjut dalam aplikasi teknologi medan elektromagnetik dalam pertanian. 4. Rekomendasi untuk penelitian lanjutan. Materi ini juga memberikan rekomendasi untuk melakukan penelitian lebih lanjut terhadap paparan medan elektromagnetik, variabel lain, pertumbuhan tanaman krisan dan tanaman lainnya. Hal ini menunjukkan kesadaran akan pentingnya pengembangan pengetahuan dalam bidang ini. Dengan demikian, materi ini memiliki kelebihan memberikan informasi yang relevan, metode penelitian yang jelas, temuan yang signifikan, dan rekomendasi untuk penelitian lanjutan. Kekurangan isi jurnalnya yaitu materi ini kurang dalam memberikan penjelasan yang dalam mengenai potensi dampak negatif dari paparan medan elektromagnetik yang lebih dari 3 mt terhadap tanaman krisan. Meskipun hasil penelitian menunjukkan bahwa paparan medan elektromagnetik dengan kekuatan lebih dari 3 mt memberikan hasil yang tidak memuaskan, namun tidak dijelaskan secara rinci mengenai dampak negatif tersebut. Penjelasan yang lebih mendalam mengenai potensi, risiko atau dampak negatif dari paparan medan elektromagnetik yang tinggi terhadap tanaman krisan akan menjadi tambahan yang berharga dalam materi ini. Hal ini dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap implikasi dari penelitian ini terhadap pertumbuhan tanaman krisan. Di kesimpulannya yaitu berjujur untuk mengetahui pengaruh paparan medan elektromagnetik pada fase vegetatif terhadap pertumbuhan tanaman krisan. Penelitian ini mengungkapkan bahwa paparan medan elektromagnetik dengan kekuatan 2-3 mt diberikan 2 kali sehari memberikan efek positif terhadap pertumbuhan vegetatif. Namun, paparan medan elektromagnetik yang melebihi 3 mt memberikan hasil yang tidak memuaskan. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dengan 2 perlakuan berbeda, kekuatan elektromagnetik dan frekuensi paparan. Penelitian dilakukan di dalam rumah kaca dan berbagai parameter diamati, antara lain tinggi tanaman, jumlah daun, ukuran kanopi, diameter batang, dan panjang akar. Temuan menunjukkan bahwa pertumbuhan vegetatif yang paling menguntungkan diamati pada tanaman yang terkena medan elektromagnetik 3 mt 2 kali sehari. Selain itu, penelitian ini merekomendasikan pengujian lebih lanjut. 1.
Saran: materi ini memberikan informasi yang relevan tentang pengaruh paparan medan elektrik terhadap tanaman kirisan. Namun, ada beberapa saran yang meningkatkan kualitas materi ini. 1. Penjelasan lebih mendalam. Materi dapat diperkaya dengan penjelasan yang lebih mendalam mengenai mekanisme bagaimana paparan medan elektromagnetik mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Hal ini akan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif kepada pembaca. Aplikasi praktis. Materi dapat mencakup informasi mengenai aplikasi praktis dari temuan ini dalam konteks pertanian atau aplikasi teknologi medan elektromagnetik dalam budidaya tanaman. 3. Relevansi. Dengan penelitian terkini menyertakan referensi atau perbandingan dengan penelitian terkini dalam bidang yang sama akan memberikan konteks yang lebih luas terhadap temuan ini. Pada kesimpulan yang lebih rinci, materi ini dapat menyertakan kesimpulan yang lebih rinci termasuk implikasi dari temuan ini dan arah penelitian selanjutnya. Dengan perhatian saran-saran ini, materi ini dapat diperkaya dan jadi lebih informatif serta relevan bagi pembaca yang berminat dalam bidang pertumbuhan tanaman dan pengaruh medan elektromagnetik. Sekian, terima kasih.